Dan menghormati atau ihtiram kepada ulama ini salah satu wasiatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Perintahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, laisa min ummati man lam yarham man lam yajil kabirana, bukanlah termasuk bagian dari umatku barang siapa yang tidak mengagungkan orang tua di antara mereka, orang yang berusia lebih tua ya. Meskipun dia itu dari segi pekerjaan di bawah kita misalkan ya, tukang parkir atau tukang sapu, tapi usianya lebih tua daripada kita, ya wajib kita hormati. Kemudian wa man lam yarham saghirana, dan orang yang tidak menyayangi yang lebih muda atau yang lebih kecil usianya dari kita. Kemudian yang terakhir, wa ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengetahui hak-haknya orang yang alim atau hak-haknya ulama. Jadi bukan termasuk golongan kami atau golongan umatnya baginda Rasulullah, katanya baginda Rasulullah, orang yang tidak menghormati yang tua, yang tidak menyayangi yang muda, atau yang tidak mengetahui hak-haknya para alim atau ulama. Hak-haknya orang ulama apa? Berhak untuk diberikan ihtiram, berhak diberikan penghormatan, berhak diberikan khidmah, berhak diberikan harus melayani. Itu haknya para ulama kita ya. Kalau misalkan ada kasus di antara ulama ini bertentangan atau berselisih paham dengan ulama yang satunya, maka sebagai orang awam kita ya, sebagai orang awam jangan sampai kita mencelah salah satunya. Tidak boleh ya. Itu urusannya ulama sudah ya. Mana yang benar dan mana yang salah, misalkan kalau kita tidak tahu karena suatu hukum mereka berselisih paham, maka wajib kita hormat kepada keduanya atau menghormati pendapat dari keduanya. Mana yang kita ambil silakan salah satunya, tapi wajib tidak boleh mencela atau wajib menghormati keduanya. Itu sikap kita terhadap ulama. Dikatakan di dalam sepenggal hadisnya baginda Rasulullah, innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma' wa inna fadlal alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Sesungguhnya orang yang alim itu pasti la yastaghfiru lahu, makhluk akan memintakan ampun buat orang alim, man fis samawat, makhluk yang ada di langit maupun yang di bumi, baik yaitu hewan, ikan, kemudian apapun ya makhluk. Kemudian wa inna fadlal alim, dan sesungguhnya keutamanya orang al abid dibandingkan orang yang hanya sekedar ahli ibadah, kafadlil qamar lailatul badri ala sairil kawakib, seperti keutamaannya qamar, bulan di Lailatul Badr ya, bulan ya apa namanya, bulan apa, bulan purnama, benar, ala sairil kawakib, dibandingkan seluruh bintang-bintang ya, cahayanya pasti terang bulan ya. Wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman warathul ilma faman akhadha bihadhin wafirin ya. Ini tentang ulama seperti yang saya sampaikan di awal tadi, ulama itu pewarisnya para nabi soalnya. Maka siapa yang menghormati ulama, otomatis dia juga akan menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menghormati ulama berarti juga menghormati Rasulullah. Sebaliknya, orang yang mencela ulama
berarti dia juga mencela baginda Rasulullah. Nah, seperti itu ya. Ada satu kisah di zamannya sahabat, salah seorang sahabatnya baginda Rasulullah yang bernama Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Siapa ini? Siapa Sayyidina Abdullah bin Abbas ini? Siapa? Sepupunya baginda Rasulullah ya. Abbas itu kan pamannya baginda Rasulullah ya. Itu punya putra namanya Abdullah. Ini salah satu sahabat yang didoakan langsung oleh baginda Rasulullah dan punya keistimewaan. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil insyaallah. Nah, itu dikenal dengan habrul ummah ya, turjumanul Quran. Jadi memang subhanallah alimnya luar biasa, tintanya umat Islam ya, saking alimnya beliau ya, Sayyidina Abdullah bin Abbas itu. Ini alim, di samping ahlul bait beliau juga terkenal alim, ulama ya, salah seorang ulama. Beliau bertemu dengan Zaid bin Thabit al-Ansari ya, salah seorang sahabat namanya Zaid bin Thabit al-Ansari. Tatkala bertemu dengan Zaid bin Thabit al-Ansari, Sayyidina Zaid bin Thabit al-Ansari ini sedang menunggangi ontanya. Lantas Sayyidina Abdullah bin Abbas tahu ada Zaid bin Thabit al-Ansari yang juga terkenal dengan kealimannya. Jadi sama-sama alim ini, sama-sama ulama. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas turun dari tunggangannya menuju ke Zaid bin Thabit al-Ansari tadi. Lantas tali kekang dari untahnya tadi diambil sama Sayyid Abdullah bin Abbas, dituntun sama Sayyidina Abdullah bin Abbas. Nah, ini Zaid bin Thabit ini merasa sungkan gitu ya, ini Abdullah bin Abbas kok bisa ngambil tali kekang onta saya dan menuntun onta saya. La taf'al kadza ya ibna ammi Rasulillah. Jangan kau berbuat demikian wahai putranya pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas? Hakadza umirna, inilah atau demikianlah kami diperintahkan an naf'ala bi ulama'ina wa kubara'ina. Kami diperintahkan dalam bagaimana memperlakukan ulama kita dan pembesar-pembesar kita ya seperti ini. Kita diperintahkan seperti ini ya. Artinya ya saking tawadhu'nya Sayyidina Abdullah bin Abbas menghormati Zaid bin Thabit ya. Kemudian beliau sampai rela turun kemudian mengambil tali kekangnya ontanya Zaid bin Thabit ini tadi. Masya Allah, ini salah satu bentuk adabnya sahabat kepada sahabat yang lainnya, padahal sama-sama alim ini ya. Tapi ini mencontohkan, Abdullah bin Abbas mencontohkan kepada kita bagaimana memperlakukan atau cara beradab dengan ulama-ulama kita ya. Ini padahal sama-sama alim aja seperti itu, apalagi kita yang bukan orang alim ya, kita orang awan, memperlakukan ulama kita seperti apa ya. Harusnya lebih dari itu gitu. Nah, mudah-mudahan kita senantiasa bisa menghormati atau bisa bersikap khidmah kepada ulama-ulama kita ya. Jangankan kepada ulama ya, kepada kawan kita saja ya, kepada saudara-saudara kita yang sepantaran atau yang hidup bersama kita seperti ini saja kita harus hormat. Kita harus benar-benar saling menjaga bagaimana biar tidak menyakiti perasaan saudara-saudara kita, apalagi kepada ahli ilmu ya, kepada ahli ilmu. Maka jaga akhlak kita atau jaga adab kita. Jangan ngikut orang-orang yang, soalnya
banyak sekali kalau kita main IG, Instagram ya, main YouTube ya. Kemudian ada orang yang alim ya, yang menyampaikan ilmu. Kita tidak tahu apa yang disampaikan itu. Ya, kemudian ada yang berbeda pandangan atau ya berbeda sikap dengan kita misalkan ya. Kemudian kok kita ngeritisi tanpa menjaga adab-adabnya, itu salah satu termasuk bagian na'udzubillah mencelah ulama ya. Kalau kritisi boleh silakan, tapi harus dijaga adabnya, dijaga sopan santunnya. Atau bertanya dengan bertanya, kok bisa seperti ini ya Ustaz? Seperti itu Pak ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam hari ini bisa diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Loh, masih banyak ya, sebentar Pak. Saya teruskan dulu ya. Fa'alaika ayyuhal akh bi ta'zimi ahli al-'ilmi wa i'ta'ihim haqqahum ka'inina ma kanu. Maka bagi kita wahai akh atau saudara-saudara sekalian, bi ta'zimi, hendaknya menghormati atau mengagungkan ahli ilmu dan memberikan mereka hak-hak mereka. Ka'inina ma kanu, dimanapun berada. Di annahum hummalus syari'atil mutahharah, sesungguhnya atau karena mereka itu atau ulama atau ahli ilmu itu pembawa syariat yang suci, ad-du'atu ilallah, orang yang senantiasa mengajak kepada Allah, al-amiruna bil ma'ruf, orang yang memerintahkan kebaikan, wan nahuna 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Fabihim yuqtada, maka sebab mereka lah kita bisa diberikan bisa dipimpin ya. Wa binurihim yuhtada, dan sebab nur mereka lah atau sebab cahaya mereka, cahaya ulama kita, yuhtada, bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sama ini. Wal Qur'anul Karim musy'irun bi syarafihim wa fadlihim, dan Al-Quran Karim sudah menyebarkan atau mensyiarkan tentang kemuliaan mereka dan keutamaan mereka. Sunnatul Muhammadiyah, begitu pula dengan hadis-hadisnya baginda Rasulullah SAW, musarrihatun, menjelaskan birif'ati qadrihim, tentang tingginya kedudukan mereka. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, mudah-mudahan di antara keturunan kita bisa menjadi orang yang alim, orang yang ulama, yang bisa menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-hadzina sallallahu alaihi wa sallam salihah wa ala man wasalla sallallahu alaihi wa sallam wa hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirril fatihah. Maraddallin, amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.